Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Semoga kita selalu dalam sehat semuanya. Saya hari ini sedang berada di TPA Manggar ya. Bersama saya ada di sebelah saya Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Pak Sudirman Jayalaksana. Apa kabar Pak Dirman? Alhamdulillah baik, Mas Ajit. Saya udah lama banget nih Pak Dirman nih ke TPA, mungkin puluhan tahun lah Ya. dari pertama, sehingga saya baru dapat update bagaimana perkembangan kondisi terkini dengan TPA Manggar. Pak Gadis, kalau kita bicara mengenai problem kota ya, sampah itu menjadi problem hampir semua perkotaan mengalami itu. Dan kita tahu bahwa kita bayangkanlah dengan kapasitas produksi ya sampah yang masuk ke TPA Manggar mungkin secara rata-rata 400 sampai 500 ton per hari, dan kita hanya punya satu TPA ya, dan pasti ada kapasitas yang terbatas. Dan saya kira ini bukan skenario tapi faktual yang harus kita hadapi dan harus ada way out-nya, jalan keluarnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama Pak Dirman. Mungkin yang pertama Pak Dirman, sebelum kita bicara solusi ya, saya bicara skala masalah dulu ya. Ya, kalau menurut saya kira penting lah untuk bertanya seberapa serius kondisi perkotaan di Indonesia hari ini ya. Kemudian apakah publik cukup sadar atau justru meremehkannya ini? Ya baik, terima kasih Mas Ajit. Ini satu kesempatan baik gitu ya bagi kami Dinas Lingkungan Hidup yang mendapat tugas salah satunya mengelola sampah. Ada ada pertanyaan seperti ini. Jadi terkait hal itu memang sampah hari ini itu memang menjadi satu persoalan kota-kota di Indonesia. Ya. Beberapa kali rapat koordinasi kami di kementerian memang hampir bisa dikatakan 80% itu bermasalah gitu ya. Baik itu di kota besar, sedang maupun kota kecil. Nah, salah satu sebabnya adalah memang yang paling utama adalah dari hulu, itu dari masyarakat kita sendiri. Kenapa? Karena memang masyarakat kita belum terbiasa untuk memilah. Padahal kunci utama untuk menyelesaikan persoalan sampah ini adalah dari rumah tangga. Jika rumah tangga bisa mengelola, bisa mengolah, bisa memilah dan sebagainya, insya Allah itu sampah pasti bisa akan dikelola dengan baik. Nah, titik krusialnya sebenarnya gini juga. Mungkin masih ingat kita ya, Mas Ajit, waktu kita masih sekolah dulu lah. Himbauannya buanglah sampah pada tempatnya. Nah sekarang hari ini itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Kalau hanya membuang sampah pada tempatnya, berarti sampah dari rumah, buang pada tempatnya. Tempatnya di mana? Itu TPS. Nah, dengan tagline atau bisa dikatakan himbauan buanglah sampah pada tempatnya aja sampai sekarang itu belum tuntas. Masyarakat masih ada juga yang buang sampah tidak pada tempat. Soal kesadaran ya. Soal kesadaran masih rendah. Ya. Nah, apalagi sekarang ternyata dengan persoalan hampir semua kota besar atau kota-kota di Indonesia bahwa itu udah tidak sesuai. Yang sesuai, yang betul adalah bagaimana ngelola sampah dari rumah tangga. Makanya ada peraturan undang-undang sampah kita itu sudah benar sebenarnya kan. Undang-undang persampahan kita kan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana kawasan perumahan, permukiman, perkantoran itu wajib ada pengelolaan sampah. Nah, turunlah nanti sampai ke peraturan daerah. Nah, di Balikpapan juga sudah ada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Nah, kalau bicara urutan-urutan tadi, setiap masyarakat yang menghasilkan sampah itu menjadi tanggung jawab dia sebenarnya. Pemerintah ini memfasilitasi hanya pada saat residu. Jadi misalnya 2 jenis saja, kita nggak usah baca-baca jenis yang kita pilih, organik dan anorganik. Organik bisa diolah jadi pupuk, kompos yang sederhana. 3R itu ya. Ya, artinya gini, masyarakat kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu sebenarnya sudah mengajarkan ya. Ingat nggak waktu masih kecil, sampah
rumah tangga yang bisa busuk, Ya. dibikinkan lubang, ditutup, itu nanti Hmm. jadi pupuk. Nah, yang plastik-plastik itu dikumpulkan. Nah, itulah yang nanti kita ambil, kita olah. Nah, kalau 2 ini aja sudah bisa dilakukan oleh masyarakat kita, ini sudah sangat membantu sekali. Nah, tapi hari ini, karena tadi buanglah sampah pada tempatnya, jadi dicampurlah sampah itu, masuk TPS, tugasnya DLH kan hanya mengangkut ini, mengangkut, memproses pengurangan, dan membawa ke TPA. Nah, karena sampah ini udah tercampur, proses memilahnya juga cukup rumit. Bayangin kalau 1 hari dengan penduduk lebih kurang 765 atau 775 ribu Balikpapan, itu sampah kita total lebih kurang 550 ton. Tapi memang itu rata-rata, dia fluktuasi. Fluktuasinya tergantung memang daripada jumlah penduduk, ya kan. Kemudian ada kegiatan proyek besar di Balikpapan. Kayak kemarin Balikpapan ada proyek RDMP, itu sampahnya agak banyak karena dari pekerja-pekerja yang tinggal di Balikpapan itu kan menghasilkan sampah. Lain lagi sampah proyeknya itu agak meningkat. Nah, sekarang RDMP udah selesai, sampah kita agak menurun. Ini rata-rata sekarang antara 375 sampai 400 ton. Nah, target pemerintah pusat di RPJMN terdahulu sampai dengan 2025 itu ditarget pengurangan sampai dengan 30%. Alhamdulillah Balikpapan sudah bisa mencapai target itu. Kita bisa pengurangan lebih kurang 120 ton. Artinya kalau bicara ini ya, tata kelola sampah itu nggak bisa hanya bertumbuh pada hilir ya. Jadi hulu yang menjadi ujung ininya ya. Betul. Dan ini juga menurut saya kaitannya dengan knowledge ya. Betul. Knowledge artinya masyarakat dulu ada tagline buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang tidak cukup. Jadi membuang sampah pada tempatnya sudah ada pemilahan, ada proses pemilahan sehingga itu akan membantu dalam proses di hilirnya. Benar sekali. Oke, Pak Kadis, ini data nasional ini menyebut ada hanya sekitar sepertiga sampah saja yang benar-benar terkelola dengan baik. Nah, dari pengalaman Pak Kadis khususnya di Kota Balikpapan ya, di lapangan, di mana sebenarnya titik putus rantai dari rumah tangga ke pengangkutan sampai TPA tadi ya, selain tadi proses tadi ya, ada faktor lain selain buanglah sampah pada tempatnya tetapi tidak melalui proses pemilahan lebih dulu. Mindset masyarakat Balikpapan seperti apa sih kalau menurut pandangan Pak Kadis? Ya, jadi pengalaman saya, Mas Ajit, lebih kurang 4,5 tahun ya, sudah di Dinas Lingkungan Hidup dan sudah sering berdialog juga dengan masyarakat. Memang rantai putusnya itu bukan hanya pengetahuan sebenarnya. Kalau pengetahuan saya pikir diajarkan kok di sekolah. Paham sebetulnya ya. Karena di Balikpapan ini kita punya namanya MULOK, muatan lokal, yang diajarkan di sekolah-sekolah. Dari SD sampai SMP ya, karena itu tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota kan. Itu diajarkan MULOK. Nah, di dalam salah satu di dalam muatan lokal itu adalah bagaimana tentang pendidikan lingkungan hidup. Ada tentang pengelolaan sampah. Nah, cuma memang sekali lagi masyarakat hari ini beranggapan bahwa sampah itu tugas pemerintah. Disinilah yang memang putusnya kita mengedukasi. Meskipun sudah berulang-ulang disampaikan, disosialisasi, kebetulan saya juga pernah di lapangan sebelum kepala dinas, pernah jadi lurah beberapa tahun yang lalu. Memang sulit merubah budaya atau habit kebiasaan yang sudah dilakukan. Nah, untuk itu kami tidak putus asa memang. Jadi langkah-langkahnya sudah banyak sekali, sosialisasi edukasi ke masyarakat lewat kecamatan, kelurahan, termasuk RT, tetapi sekali lagi anggapan bahwa sampah tugas pemerintah itu masih lekat di pandangan masyarakat. Nah, untuk itu kami kerjasama sama distrik ada kemarin membuat satu muatan lokal yang isinya kami lebih pertajam. Di situ ada kelas 4 sampai kelas 6, itu kelas berapa ya? 4 sampai kelas 6, itu ada salah satu muatan lokalnya bagaimana membuat kompos di rumah. Nah, cara berpikirnya sederhana, kalau anak sekolah yang dikasih PR di rumah, yang kerja siapa? Pasti orang tuanya terlibat gitu ya. Karena nanti dalam membuat kompos ini anak harus mendokumentasikan gitu ya. Dokumentasikan, dilaporkan, kemudian harus ada hasilnya nanti untuk dibawa ke sekolah untuk pupuk di sekolah dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya dari sekolah
membawa ke rumah gitu ya. Kemudian dari rumah nanti biar masyarakat bisa jadi kebiasaan. Nah, kenapa kita ajarkan dari tingkat SD juga, selain hari ini orang tua ikut terlibat, ketika anak ini ditanamkan dari kecil sampai besar dia pasti akan ingat. Ya. Nah, makanya saya sering joke sama teman-teman, mungkin pengolahan sampah di tempat kita ini akan bagus tidak bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin 20 tahun lagi. Setelah kita tidak ada, anak-anak inilah yang meneruskan mungkin baru bisa gitu. Jadi cukup berat memang menimbulkan kesadaran tadi. Sebetulnya yang paling efektif itu kalau menurut saya memberi contoh ya dari orang tua ya. Memberi contoh. Bagaimana melakukan perlakuan treatment ya sampai proses ke ini ya. Betul. Dan kesadaran memang perlu, tapi kalau menurut saya nih Pak Kadis ya, dengan melihat karakter atau mentaliti masyarakat di Indonesia termasuk di Balikpapan, kalau hanya sekedar mengimbau agar muncul kesadaran akan sulit. Dan sebetulnya payung hukum dalam bentuk peraturan daerah juga kan ada sanksi yang melekat dan diharapkan itu menjadi shock terapi. Tapi secara implementatif walaupun sudah ada regulasi kayaknya kurang ini juga ya. Sudah. Jadi gini, di Perda tuh jelas kok sanksinya ada gitu ya. Kita sudah lakukan justisi juga bersama Satpol PP terkait dengan disiplin membuang sampah. Jadi kan ada aturan jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kenyataannya yang jam 2, jam 3 itu masih ada. Nah, kami melakukan justisi untuk memberikan himbauan, itu pun masih ketemu gitu. Harusnya kan kalau memang udah disiplin nggak ketemu lagi, tapi itu pun masih ketemu. Dan problem lain Pak Kadis adalah kaitannya dengan urbanisasi. Ya, itu urbanisasi yang semakin banyak masyarakat pendatang masuk ke yang belum paham, mungkin belum paham bahwa di Balikpapan ada satu regulasi ini, sehingga kita kerap kali sekarang masih sering nih, mulai sering kelihatan orang buang sampah dari mobil. Itu kan kalau orang Balikpapan udah lama pasti akan nahan, itu enggak mungkin mungkin. Dan dikejar biasanya. Karena kita sudah tanam dulu dari itu sudah kesadaran bersama, rasanya memalukan diri sendiri kalau kita sampai terlihat orang membuang sampah dari mobil keluar gitu. Tapi saya belakangan ini mulai sering lihat aneh yang masih ada yang begitu ya. Ya, itu memang jadi salah satu tugas kita juga, PR kita bersama sebenarnya kan. Oke Pak Kadis, selanjutnya ya. Kita kan mengenal istilah lama ya, pola kumpul, angkut, buang yang sudah dipakai puluhan tahun lah, udah lama banget ini. Tapi pola kumpul, angkut, buang itu ya dianggap gagal. Apa yang sebenarnya apa yang salah dari model ini Pak Kadis? Itu tadi, kalau kumpul, angkut, buang, berarti masyarakat buang di TPS, kan dikumpulkan di TPS, kemudian belum ada pemilihan ya itu ya. Nah disitulah, di situ krusialnya. Jadi kalau kumpul, angkut, buang, masyarakat membuang di TPS, dikumpulkan di TPS, pemerintah fasilitasi untuk mengangkut, kemudian ditumpuklah di TPA. Nah, itulah persoalan hari ini di seluruh Indonesia. TPA-nya sifatnya bukan sanitary landfill, bukan sampah ditutup lagi sama tanah, tapi ditumpuk sampah aja. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya banyak persoalan. Nah, terkait dengan kumpul, angkut, buang sudah tidak relevan lagi, karena hari ini itu krusialnya tadi diolah, di pengolahannya. Itu tadi mulai dari rumah tadi. Nah, makanya saya bilang ini kumpul, angkut, buang itu terkait dengan yang buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang tidak bisa lagi, sekarang harus Kenapa harus diolah? Karena memang ke depan kalau ini tidak dimulai dari sekarang akan menjadi gangguan lingkungan. Kita tahu sampah ketika ditumpuk ini kan bukan hanya proses pembusukan, juga makan waktu lama, apalagi campuran yang di dalamnya masih ada plastik, ada segala macam yang ratusan tahun baru, yang sudah pasti sulit terurai gitu ya. Nah, yang kedua, ketika modelnya kumpul, angkut, buang, buangnya terakhir di TPA, berarti nanti kalau ini penuh pindah lagi dari TPA baru, pindah lagi TPA baru, yang pada akhirnya akan habis. Mau sampai kapan gitu ya, mau sampai kapan, dan ini kan akan menjadi kerusakan lingkungan. Nah, ke depan memang pola ini sudah dirubah, kita kurangi tadi sedemikian rupa, ujungnya yang sekarang ini adalah TPA itu hanya sifat residu, sisa akhir yang tidak bisa diolah melalui dua tadi, organik jadi kompos, anorganik bisa diolah jadi turunan yang lain, ya seperti itu.
ini Pak Kadis ya, kita ini sebagai orang Balikpapan bangga ya, bangga misalnya ada pendatang, dia kali pertama datang ke Balikpapan, dia memotret wajah Balikpapan, mereka melihat secara faktual, oh Balikpapan itu bersih, ya rapih, dan apresiasi dari pemerintah pusat juga sering kali kita dapatkan lewat apa namanya penghargaan Adipura ya. Saya kira itu citra yang melekat sudah lama lah bagi kota kita, dan itu menjadi kebanggaan kita tentunya bagi masyarakat Balikpapan, dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana menjaga citra itu kan. Nah, dalam kondisi saat ini nih Pak Kadis, apakah citra itu masih sejalan dengan kondisi saat ini? Ya, jadi gini, bicara penghargaan atau apresiasi baik dari pemerintah, masyarakat, pendatang yang masuk kota Balikpapan, alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa mempertahankan dengan beberapa terobosan atau beberapa apa namanya penanganan sampah yang masih relevan dengan kemajuan kota gitu ya. Nah, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya sejak 2022-2023 kami ada pembongkaran TPS yang di pinggir jalan. Nah, sampai hari ini itu sudah ada lebih kurang 60 atau 65 TPS pinggir jalan, karena memang secara estetika kota itu sudah tidak bagus atau tidak mengurangi nilai keindahan kota. Nah, dulu kenapa juga TPS itu ada di pinggir jalan juga pasti ada alasan. Jadi kami tidak menyalahkan yang lama, artinya bagaimana sekarang kita memperbaiki. Mungkin dulu ditaruh di pinggir jalan, mungkin ya, karena untuk memudahkan ngambil, memudahkan ngangkut. Kemudian masyarakat juga di lingkungannya tidak bau. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Sesuai undang-undang yang ada, TPS itu harus dekat dengan masyarakat. Kayak di permukiman, itu wajib mereka ada pengelolaan sampah. Jadi dia misalnya satu kawasan permukiman, dia buang ada TPS di pinggir jalan. Ini masyarakat kan buangnya di TPS gitu ya, atau melalui pengumpulan warga lingkungan dibuang ke TPS. Sekarang nggak bisa. Di lingkungan itu harus ada TPS. Jadi TPS itu melekat dengan permukiman. Nah, kalau di situ dekat dengan permukiman berarti ada yang olah di lingkungan itu tadi. Nah, setelah dikelola oleh lingkungan baru dibawa ke TPS yang sifatnya residu. Nah, yang seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya belum. Nah, inilah yang kami sekali lagi minta dukungan semua pihak, masyarakat, pemerintah swasta, terutama lurah dan camat juga ikut berperan aktif. Seperti itu. Ya Pak Kadis, saya ini baru pertama kali, bukan pertama kali, lama banget lah nggak ke TPA Manggar. Jadi sebelum nyampe sini, pikiran saya, wah kalau masuk ke TPA Manggar, jadi persepsinya nih, wah pasti hidung nih harus ditutup ini kan. Ya agak terkejut lah, ternyata nggak mencium sama sekali aroma aroma tidak sedap gitu kan. Nah, dan tentu kenapa ini bisa terjadi, pasti ada treatment yang dilakukan. Pak Kadis bisa memberikan gambaran kenapa bisa TPA Manggar itu tidak memunculkan aroma nggak sedap. Ya, jadi seperti sekarang kita duduk nih di belakang kan ada di belakang kita ini tumbukan ada landfill, ada landfill ada landfill yang masih dimanfaatkan. Ada beberapa faktor memang. Yang pertama penanganan sampah yang sanitary tadi, sanitary landfill, yang sampah setelah ditumpuk gitu ya, itu kita lapis dengan tanah. Yang tebalnya antara 20 sampai 30 cm. Nanti datang sampah baru kayak gitu lagi. Tutup lagi. Berapa layer itu? Sampai berapa layer? Ketinggian secara aturan minimal maksimal 15 meter. Oh, 15 meter maksimal ya. Nah, kemudian pemanfaatan atau menangkap gas metan. Di gas metan itu ditarik gitu ya, disalurkan. Nah, kebetulan di mana di TPA Manggar ini gas metannya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi disalurkan ke masyarakat yang hari ini sudah lebih kurang 380 sambungan rumah tangga, meliputi 5 RT. Nah, dan dikelola oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat. Jadi gas metan yang ada disalurkan ke masyarakat mengelola sendiri. Jadi kami tidak mencampuri urusan penyaluran itu, tapi kita memfasilitasi. Alhamdulillah fasilitas ini dibantu oleh
Kalau CSR-nya PHM, Pertamina Hulu Mahakam. CSR-nya PHM ya. CSR PHM. Nah, kemudian yang ketiga ini penangkapan air lindi juga. Jadi sampah ketika ditumpuk, apalagi ada hujan itu kan merembes Ya, apa membuat namanya? lindinya. Ya, lindi atau bicit itu. Bicit. Nah, itu kita salurkan. Ada pengelolaan IPAL. Jadi Pengelolaan lindi ya. Ya, jadi ada 3, IPAL-nya yang baik, kemudian gas metan, dan yang penutupan sampah melalui tanah. Sanitary landfill, Ya. kemudian IPAL lindi dan apa tadi? Gas metan. Gas metannya ya. Nah, yang keempat ini yang paling penting sebenarnya. Apa itu? Sampahnya fresh waste, sampah segar. Kalau sampah yang menimbulkan aroma tidak sedap itu sampah yang sudah 2-3 hari, 4 hari di lapangan. Nah, sampah kita nanti kan setiap hari bersih, itu yang di tadi tempat penampungan TPS itu kita bawa setiap hari bersih. Nah, yang menimbulkan bau ketika sampah itu sudah ngendap 2-3 hari di TPS baru diangkut. Nah, itu yang bau. Itu sepanjang jalan pun. Ya, kecium. Kadang-kadang kita naik motor lewat keciuman. Nah, ini pun sudah kita lakukan, tidak ada lagi sampah yang mengendap 1-2 hari, setiap hari sampah terus masuk. Nah, untuk itu di Balikpapan kita siapkan 3 shift. 3 shift angkutan. Jadi yang malam itu yang maksudnya yang besar, volume besar. Itu dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Kemudian setelah sholat subuh tuh mereka turun lagi jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Itu mobil gelandang yang agak truk tapi agak kecil. Nah, seperti ini nih gelandang. Kemudian dari jam 1 sampai sore itu mobil yang lebih kecil lagi. Itu Satgas. Itu tadi, itu untuk mengatasi masyarakat yang masih buang di luar jam. Misalnya jam 2, jam 3 mereka ada buang di TPS. Kan TPS harus bersih nih. Nah, mereka yang ngambil. Artinya di LRT sebetulnya masih memberikan toleransi ya. Sudah. Ya, kalau aturan betul-betul ketat mestinya nggak ada lagi itu sampah di... Betul. Nah, jadi sekali lagi gini, harusnya kan itu tidak dilakukan. Makanya kan ada istilah bagaimana yang seharusnya tetapi kenyataannya apa gitu ya. Nah, kalau yang seharusnya taat dengan aturan tapi kenyataannya masih ada, mau tidak mau kami tetap tangani. Karena sekali lagi TPS kita kan jumlahnya hampir 450-an. Dan tidak mungkin petugas kami jagain TPS satu-satu gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang perlu kesadaran masyarakat. Nah, sekali lagi peran penting RT dan lurah sebenarnya dalam rangka mengedukasi di sini. Kalau di pendidikan kami udah kerjasama dengan Disdik masalah dengan terkait dengan mulok. Oke, baik Pak Kadis, ini masalah krusial yang menjadi peroleh kita ya ngobrol-ngobrol kita pada siang ini. Tapi mohon dikoreksi nih Pak Kadis ya. Ada yang menyebut-nyebut kalau TPA Manggar itu akan mencapai kapasitas penuh di tahun ini. Ini yang bikin masyarakat Balikpapan ini kan, aduh gimana nih? Lalu bagaimana WO dari pemerintah kota? Kalau betul ya, nanti Pak Kadis bisa mengkoreksi. Apakah memang betul kapasitas TPA Manggar itu akan penuh di tahun ini? Ya baik, sebenarnya, ini bicara yang sebenarnya. Sebenarnya persoalan TPA itu akan penuh 2026, 27 gitu ya. Itu memang sudah kita perkirakan dari sejak saya masuk 2022. Itu memang perkiraan ini sampai 2026, 2027. Kan perkiraan itu kan bisa dilihat dari sampah harian. Dari timbulan sampah dan volume yang masuk. Memang perkiraan kita itu 2026, 2027. Ya bisa dihitung ya. Ya, anggaplah rata misalnya 500 ton per hari kan bisa dihitung. Betul. Nah, pertanyaannya hari ini kenapa masih bisa bertahan? Malah prediksi kita masih ada 1 zona yang kosong. 1 zona yang masih kosong ya. Prepare. Nah, itu perkiraan mungkin 2029 itu masih bisa. Kenapa? Kok bisa? Harusnya kan 2026, 2002 sudah kepake tuh. Sudah habis ini, harusnya terpakai. Dan sudah mulai penuh kan ya. Tapi kenapa bisa kita atasi? Nah, berarti di sini ada langkah kami yang memang bersama masyarakat sudah memperlihatkan hasil. Sekali lagi memang masyarakat belum semua, tetapi sudah ada yang menjalankan itu melalui bank sampah, pengurangannya. Kemudian kita kan ada membuat, kita punya juga namanya ITF dan MRF. Nah, kemudian di tahun 2024 kemarin, berdasarkan kajian yang ada untuk pengurangan sampah yang targetnya 50%, kan kita udah 30% nih.
Bayangkan kalau sampah kita 500 ton, dikurangin 50%, berarti harus 250 ton berkurang nih, nggak masuk TPA gitu ya. Nah, kita ada membangun namanya TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu. Nah, di situ targetnya memang sampai dengan 2029 itu ada 6 TPST dibangun di setiap kecamatan. Nah, ini yang sudah terbangun dan beroperasi baru ada 2. Di kecamatan mana itu? Di Kecamatan Balikpapan Selatan itu di Daksa, kemudian 1 di kilometer 12 Kecamatan Balikpapan Utara, dan 1 lagi di utara itu di Geraha Indah. Jadi di utara itu ada 2, 1 di kilometer 12, 1 di Geraha Indah. Nah, yang operasi baru 2, yaitu yang di Daksa sama Kota Hijau ya, sama di kilometer 12. Nah, untuk yang di Geraha ini bangunan udah jadi, tinggal peralatan. Tahun depan rencananya akan dibangun di Telaga Sari. Nah, ini udah berhasil, ada pengurangan yang alhamdulillah berpengaruh kepada volume yang masuk di sini. Pak Kadis kan tadi sudah menyebut berapa rata sampah yang masuk ke TPA Manggar itu sekitar 500 ya? Total sebenarnya yang dihasilkan itu 550 ton ya. 550 ton ya, sampah yang masuk ke hilirnya ya di TPA-nya. Kalau melihat dari tren dari tahun ke tahun ini, berapa lompatan kenaikan sampah yang masuk ke TPA Manggar? Anggaplah 5 tahun terakhir gitu. Ya, sekarang di posisi fluktuasi. 500 ya, fluktuasinya. Sekarang ini malah turun jadi 375, 350 sampai 400. Turun ya? Turun. Agak ini agak apa ya? Dengan populasi yang semakin besar kok menurun ini agak ini loh. Ya, makanya tadi kita pernah naik sampai hampir 550 itu lebih kurang 3 tahun. Dari 2022, 23, 24, 22, 23, 24. Itu karena ada pembangunan IKN sama ini, sama Pertamina itu, RDMP. Nah, secara penduduk kan memang Balikpapan yang tercatat di Capil itu 700-an, 750 ya, hampir 700-800 gitu ya. Tapi yang tercatat, nah kan ada penduduk tidak permanen, kalau kita istilahkan permanen dan permanen yang sebagai pekerja. Nah, itu mempengaruhi memang. Nah, hari ini dengan sudah adanya TPST dan kita masif ke masyarakat, bank sampah lebih kurang 200 tadi, ditambah TPST yang dioperasi ada 2, ini sekarang turun. Jadi TPST bank sampah cukup signifikan mengurangi volume sampah ya. Terus kemudian ada pengurangan penduduk non permanen yang udah selesai proyeknya kan? Udah selesai. IKN juga sudah udah mulai agak landai lah proyeknya. Nah, ini sampah yang masuk itu antara 375 sampai 400, 350 sampai 400. Malah turun ya. Nah, ini menarik ini kan, kita nginget ada insiden kebakaran di TPA Jatiwaringin, Banten ya kan. Dan saya kira pastilah TPA Manggar juga melakukan protokol keamanan ya. Lewat sanitary landfill harian, kemudian penangkapan gas metan. Seberapa rentan sih sebetulnya Pak Kadis TPA Manggar ini terhadap risiko kebakaran? Dengan dengan perlakuan yang sudah dilakukan. Alhamdulillah dengan perlakuan yang kita sudah terapkan ya, kita terapkan dan cukup ketat protokolnya. Jadi protokol cukup ketat itu begini, gas metan kita kontrol untuk disalurkan. Karena salah satu penyebab kebakaran adalah ketika panas suhu yang cukup tinggi, gas metan yang ngendap itu juga bagian daripada memicu daripada terjadi kebakaran. Alhamdulillah di sini kan gas metan tersalur gitu ya. Kemudian sampah itu juga tadi dilapisi dengan tutupan tanah. Nah, meskipun begitu kami juga mengantisipasi dengan menyiapkan latihan kepada anggota. Anggota yang bertugas di sini kan ada sekitar 40-50 orang ya. Peralatan. Jadi ada standarisasi dengan ini ya. Ada SOP-nya, mitigasi kebakaran. Mitigasinya ada dan peralatan kami siapkan. Jadi ketika ada sesuatu yang kecil, jangan nunggu pemadam datang, mereka harus tangani duluan. Itu sudah kita tangani. Nah, kalau terjadi di beberapa kota yang termasuk beberapa 2 tahun lalu kan itu hampir 30 TPA terbakar se-Indonesia ya.
Nah itu juga kami sempat dikunjungi bagaimana SOP kita, bagaimana protap kita terkait dengan penanganan. Alhamdulillah, ya alhamdulillah kita sudah bisa tangani itu. Oke, selanjutnya Pak Kadis, ini kan ya tadi seperti saya sampaikan bahwa TPA Manggar itu sudah pastilah punya keterbatasan ya. 40 hektar ya Pak Kadis ya di sini ya. 40 hektar. Dan hanya tersisa satu zona dan kemudian sudah disiapkan 5 hektar ya untuk penggunaan teknologi baru pemanfaatan sampah menjadi listrik ya. PSL. Mungkin ada update karena sebelumnya kan kita mengetahui bahwa sebetulnya ada plan-plan, bahkan sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga bagaimana mengoptimalkan, ini kan satu potensi energi ya, betul. Sampah ini potensi energi dan teknologi itu banyak. Betul. Tinggal memilih mana teknologi yang bisa dipakai untuk mengoptimalisasikan sampah agar menjadi energi. Update lah Pak Kadis kaitannya dengan apakah teknologi seperti apa, atau mungkin sudah ada kerjasama dengan pihak lain, atau mungkin dari pemerintah yang menginisiasi bahwa nanti TPA Manggar akan dijadikan satu pilot yang akan ada pembangkit listrik berbahan baku sampah. Ya, jadi gini, sejak 2022 yang saya sampaikan tadi, kita udah memetakan, artinya sampah kota ini ujungnya mau sampai mana sih? Apakah kita mau seperti ladang berpindah, TPA penuh pindah, TPA penuh pindah gitu kan? Seperti tahun sebelumnya TPA kita pertama kan di kilo 12 itu ya? Iya betul. Pindah ke sini, nah yang penuh pindah. Saya dan di Balikpapan punya ini keterbatasan. Iya, keterbatasan lahan. Nah disitulah kita diskusi dengan teman-teman Bapeda dan yang menangani persampahan termasuk PUan. Kita diskusi saat itu memang ada rencana KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Sudah ada kajiannya lengkap, tetapi memang kita terkendala kalau itu berjalan, kita akan berat di pembayaran tipping fee. Karena tipping fee ini 1 tonnya antara 600 sampai 900 ribu. Nah, tinggal kalikan aja jumlah tonase sampah. Ini akan membebani daripada APBD kota. Nah, langkah itu memang sempat stuck. Kalau private memang orientasinya kan bisnis ya. Nah kalau investor masuk pasti bisnis kan. Nah sekarang bagaimana win-win solusi terkait dengan itu gitu. Artinya seharusnya kan investor masuk, bahan bakunya ada nih, pemerintah menyiapkan bahan baku, mereka bangun, mereka dapat untung dari situ gitu ya. Itu cara berpikir pemerintah gitu ya. Tapi secara investasi kan tidak demikian. Nah itu sempat stuck terkait dengan masalah tipping fee yang jadi persoalan. Karena besar sekali bebannya APBD. Antara 125 sampai 150 miliar per tahun di luar operasional yang saat ini udah jalan. Sekarang aja lebih kurang 90 miliar. Nah, alhamdulillah di tahun 2025 akhir Oktober tuh keluarlah Perpres. Dan skema KPBU itu sangat tidak mungkin ya kalau dalam kondisi sekarang ya. Apalagi sekarang gitu ya. Nah, alhamdulillah di Oktober 2025 itu ada rapat kementerian dan ada Perpres yang keluar, Perpres 109 yang menetapkan 33 kabupaten kota se-Indonesia. Salah satunya Balikpapan. Salah satunya Balikpapan yang kebetulan masuk. Di Kaltim ada 2 nih, Balikpapan dan Samarinda. Itu ditetapkan untuk sampah menjadi energi baru terbarukan, salah satunya menjadi energi listrik. Gitu ya. Nah, proses berjalan maju memang. Kemarin di 2026 awal tahun sudah dirapatkan di kementerian dan sudah ada MOU. Kebetulan Balikpapan juga sudah ditinjau oleh tim pemerintah pusat yang diantaranya dihadiri oleh Danantara, PLN pusat dari kementerian, dan alhamdulillah Balikpapan sangat siap. Kan ada yang kabupaten kota yang sudah ditetapkan tapi belum siap. Ada juga yang baru mau siap-siap. Nah kalau Balikpapan sangat siap gitu. Nah mudah-mudahan kita berdoa bersama gitu ya. Mungkin di tahun ini, di akhir tahun ini sudah bisa proses lanjutan daripada tahapan berikut. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Memang ada syarat di situ bahwa pemerintah daerah menyiapkan
lahan, kemudian pasokan sampah secara Sampah, konsisten, continue. kontinu ya seperti itu. Dan biaya operasional yang ditanggung. Terkait teknologinya? Nah, terkait teknologinya, terkait investornya dan sebagainya itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya, itu nanti otoritas pemerintah. nanti dia akan melihat. Kemarin memang sempat ada 2 pilihan, RDF atau listrik. Kalau RDF itu kan dia jadi bahan baku untuk apa namanya turbin batu bara, mengganti batu bara. Nah, cuma kalau untuk turbin batu bara tadi RDF ini di Balikpapan tidak ada turbin pembangkit yang menggunakan RDF, yang ada di Banjar gitu ya. Kalau ini produksinya jadi RDF akan tertekan di persoalan biaya angkut lagi, jadi biayanya lebih mahal. Nah, kemungkinan besar memang akan jadi listrik yang insenerator ya. Apakah nanti bakar, apakah nanti yang model steam, kan teknologi sekarang ini macam-macam. Nanti pokoknya kita menyerahkan ini kepada ya, pokoknya Balikpapan terima barang lah, terima gitu barang, ya. terima ya. Jelas kita menyiapkan lahan, menyiapkan operasional dan kerjasama dengan kawasan yang Balikpapan Raya tadi yang meliputi Muara Jawa, Samboja dan IKN. Muara Jawa, Samboja, IKN. Oh, jadi termasuk IKN juga nanti tercover di sebagian yang masuk sini. Supply-nya dari Balikpapan Raya. Kan itu. Kalau kan kemarin hitungannya ini lalu lintas untuk mengangkut. Pertimbangannya IKN ketika sudah operasional jembatan jalan tol kan cuma 30 menit. Ya, akses sudah mulai bagus lah ya. Bagus. Oke, Pak Kadis, ini kita bicara soal program Wosteko yang mengubah gas metan dari sampah organik ya, dan menjadi energi untuk warga sekitar TPA Manggar. Dan kalau saja TPA Manggar ini sudah cukup ngetop lah ya, sudah cukup ngetop lewat program apa namanya pemanfaatan metana menjadi energi kemudian disalurkan kepada masyarakat di sekitar TPA Manggar mendapat manfaat ya kan. Nah, bisa dijelaskan bagaimana proses optimalisasi gas metan sebagai sumber energi dan kemudian disalurkan ke masyarakat itu gimana cerita awalnya sampai kondisi aktual saat ini? Ya. Jadi memang pemanfaatan gas metan untuk warga dan kita bisa apa namanya, ini bagian daripada ini sebenarnya kolaborasi. Kan di mana-mana nih rata-rata keberadaan TPA di lingkungan itu biasanya banyak penolakan. Ya. Tapi alhamdulillah di Balikpapan ini masyarakat menerima dengan sangat baik. Itu tadi karena secara pengelolaannya bagus. Tadi salah satunya masalah bau itu sangat kurang. Kemudian ada manfaat yang gas bisa dipakai masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari gitu ya. Nah, awalnya memang dulu belum seperti sekarang karena keterbatasan anggaran ya. Itu hanya sekitar awal-awalnya sekitar, seingat saya dulu itu sekitar 30 sampai 40 rumah tangga aja. Awalnya seperti itu. Kemudian berkembang, masuk CSR, bantuan dari. Nah, yang jelas setelah masuk CSR bantuan PHM ini yang luar biasa sekali. Karena dari PHM ini sampai sekarang secara kontinu ikut monitoring. Ini udah jalan berapa tahun nih Pak Kadis? Kalau tersalur ke masyarakat? Tersalur itu kalau tidak salah lebih tersalur ke masyarakat, enggak apa-apa ya. Berapa tahun dari Pak 2019. Wow, udah lumayan lama ya. Itu PHM. Dari 10. Dari 2010 saya ikut sama Pak Rijal dulu. Oke, dari 2010. Ya. Cuma tadi jumlahnya baru 30. Dan sekarang sudah hampir 380 hari. 380. Jadi hitung aja ya. Manfaat yang didapatkan secara ekonomi ya. Coba kalau beli gas melon itu kan. Nah, ini ada hitungannya memang. Kali puluhan tahun. Nah, ini ada hitungannya. Jadi pernah dihitung sama PHM. Nilai ekonomis yang bisa dihemat masyarakat itu 1 tahunnya lebih kurang sampai dengan antara 300 sampai 500 juta. Ya. Nah, apalagi dikonversi ke ini ya, ke tabung gas ya, atau menggunakan gas atau apalah. Nah, apalagi ini bagi UMKM yang sangat menguntungkan. Misalnya dia punya usaha kerupuk gitu ya,
yang goreng itu kan nggak perlu. Atau yang punya restoran, punya warung ya, bikin lontong itu kan biasanya masaknya lama berjam-jam, ini gratis ya. Seperti itu. Kemudian yang saya tahu Pemkot Balikpapan itu sudah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya soal apa ya, insinerator ya bersuhu 850 hingga 1200 derajat Celcius. Apakah ini bagian dari yang nanti akan dikerjasamakan? Apa itu clue-nya kalau nanti akan menggunakan teknologi insinerator ini? Ya, jadi gini, itu sebenarnya bagian dari kajian. Mau kajian. Jadi memang untuk keberlanjutan penanganan sampah yang menjadi energi tadi memang dibutuhkan sampah 750 ton sampai dengan 1000 ton. Nah, masalah pembakarannya sampai sekian derajat itu kan itu urusan teknis mereka nanti. Dan kajiannya sudah ada sebenarnya. Oke, siap. Ini juga ada regulasi dari pemerintah pusat nih Pak Kadis ya untuk penghentian total nih secara total nih open dumping tahun ini. Betul. 2026. Sudah Sudah bulan ya? Juni tadi. Nah, kalau secara jujur nih, apakah target itu kalau menurut Pak Kadis realistis untuk mencapai untuk Kota Balikpapan? Balikpapan kan sudah sanitary landfill. Oh, sudah sanitary. Oh, jadi ke sini untuk yang dapat surat cinta itu daerah lain. Oh, jadi Balikpapan tidak termasuk yang dapat surat cinta ya? Enggak. Karena sudah menerapkan sanitary landfill. Oh, begitu ya. Jadi yang masih open dumping itu kabupaten kota dapat surat teguran ya. Dan mereka diawasi. Alhamdulillah, kenapa Balikpapan juga bisa mempertahankan nilai Adipura, kemudian penilaian kota terbersih itu nomor 2 setelah Surabaya. Ya salah satunya penilaian akhir di TPA, karena TPA nilainya sangat tinggi. Ketika dia open dumping langsung selesai. Oke Pak Kadis, ini kita bicara persoalan sosial, urusan ini nih, kampung tengah ini kan. Karena di TPA Manggar itu kan banyak pekerja. Ada pekerja yang menjadi staf di sini, ada masyarakat yang menjadi pemulung, yang bergantung hidupnya dari TPA Manggar. Ada peran pemulung yang mereka adalah pekerja informal kan di ekosistem persampahan. Next, ketika terjadi perubahan ya secara teknologi, artinya sampah itu akan termanfaatkan menjadi energi ya. Lalu pelibatan para pemulung tuh akan terputus atau gimana nanti? Masih ya, masih ada kan. Sekali lagi nih, proses sampah itu kan di hulu itu sumber rumah tangga, kemudian ada di tengah nih. Tengah tadi kan ada tempat kumpul dan ada TPST, baru nanti di ujungnya yang sekarang TPA yang nanti akan berubah menjadi menggunakan teknologi tadi yang jadi listrik dan sebagainya. Nah, mereka tetap bisa akan bermain atau mereka bisa akan yang informal tadi masuk di tengah. Oh, di tengahnya ya? Ya, di tengah tadi, di hulu ini kan rumah tangga. Jadi mereka tidak bisa lompat dari hulu langsung masuk ke ujung. Mereka masuk di proses tengah. Nah, proses tengah itu ada MRF, ITF, TPST, TPS. Nah, di situ nanti. Karena di sini memang betul-betul sudah harus yang bisa dipakai untuk material ini kan, material pembangkit kan, seperti itu ya. Sudah ada pemilahan kan, mungkin campur aduk seperti itu. Betul. Ya kan. Oke, untuk ini saya tentu saja Balikpapan termasuk Pak Kadis sebagai otoritas yang bertanggung jawab penuh nih keberlanjutan TPA Manggar. Ini kalau harus menebak nih 5 tahun dari sekarang ini nanti akan seperti apa menurut Pak Kadis wajah pengelolaan sampah di Balikpapan yang ideal menurut Pak Kadis? Sebenarnya kita kan boleh bermimpi ya. Ya boleh, boleh mimpi kan nggak bayar ya. Jadi saya kebetulan yang menangani ini memang punya mimpi. Mimpinya itu sebenarnya sederhana tapi butuh butuh dorongan, butuh dukungan, butuh segalanya lah ya dari baik masyarakat maupun dari semua stakeholder yang terlibat. Ini kan masalahnya bukan hanya di kota tapi juga pemerintah pusat terkait dengan anggaran tadi. Nah, mimpinya itu memang sederhana nih gini, sampah itu harus habis gitu ya. Jadi tidak mencemari lingkungan. Yang tadi kalau TPA ini penuh, bikin TPA baru, yang akhirnya nanti akan merugikan lingkungan itu sendiri. Nah, sederhananya tadi itu tadi ada teknologi
yang bisa digunakan. Kita ngeliat tetangga kita lah kayak Singapura ya. Singapura itu kan sampahnya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan karena dia menggunakan insinerator yang menghasilkan listrik. Ya, listriknya dipakai untuk masyarakat itu sendiri. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, cuma kan ini perlu pembiayaan besar. Nah, sekali lagi, makanya saya bilang butuh semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah dan masyarakat, tapi juga pemerintah pusat dengan dukungan daripada pendanaan, pembiayaan. Seperti itu. Mimpinya memang sampah itu habis, jadi energi, masuk lagi jadi energi gitu, berputar di situ. Circle-nya begitu. Circle-nya begitu. Oke. Ada satu hal sebetulnya yang sederhana ya, yang bisa dilakukan oleh pendengar kita pada hari ini ya, di rumah masing-masing nih, yang benar-benar berpengaruh terhadap krisis yang kita bahas saat ini ya, soal sampah ini. Hal sederhana yang Pak Kadis harapkan dari masyarakat agar itu benar-benar teraktualisasi dalam daily activity, aktivitas harian gitu. Ya, jadi sebenarnya aktivitas harian yang sangat sederhana adalah memilah. Milah dua tempat aja. Jadi siapkan 2. Ini kayak saya di rumah. Makanya saya kalau sosialisasi di masyarakat atau diundang, pasti yang saya sampaikan, bantulah kami, bantulah kita. Sebenarnya membantu pemerintah, membantu masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena dia kan punya anak cucu nih. Kalau lingkungannya tercemar, kan dia hari itu sudah tidak ada, tapi anak cucunya kan yang mengalami pencemaran gitu. Bikin aja 2 titik, 2 tempat pilahan. Yang sisa makanan masukkan, yang plastik atau yang tidak bisa rusak itu jadikan satu. Nah, dengan memilah ini udah membantu kita. Nah, ketika dia milah ini kan ada bank sampah tadi. Nah, masuklah ke bank sampah. Yang organik dia bisa olah. Benar itu aja dulu. Pesan penutup nih Pak Kadis untuk warga Balikpapan dan mungkin kota-kota lain yang sedang menghadapi masalah serupa. Saya kira ya bolehlah kita berbangga kalau Balikpapan bisa dijadikan tempat belajar ya. Bagi kota-kota lain yang punya masalah yang serupa. Apa nih Pak Kadis? Termasuk untuk warga Balikpapan. Itu tadi, tanamkan ke diri kita di lingkungan terkecil. Bahwa sampah ini tanggung jawab kita, tanggung jawab pribadi kita, bukan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah sebenarnya hanya memfasilitasi untuk mengatasi sisa yang memang masyarakat tidak bisa habiskan sampah itu. Jadi kuncinya memang bahwa sampah tanggung jawab kita deh, tanggung jawab diri kita. Bagaimana kita memperlakukan sampah itu seperti memperlakukan kebutuhan makanan kita. Kan gini, hari-hari kita butuh makan. Hari-hari butuh makan nih. Nah, berarti tanamkan ke diri hari-hari sampah juga harus kita tangani gitu. Nah, kalau itu sudah tertanam dengan baik, makanya harapan kita adalah kepada anak-anak generasi penerus yang sudah kita ajari dengan edukasi di sekolah-sekolah melalui pendidikan PKLH di sekolah-sekolah tadi ya. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Kadis. Cukup banyak ya inspiring yang kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita dengan latar belakang tumpukan sampah yang menggunung, tapi jangan khawatir karena kita yakin bahwa setiap masalah pasti ada way out-nya, ada solusinya, ada jalan keluarnya, tinggal goodwill-nya ya, dan goodwill itu sudah dimiliki oleh pemerintah Kota Balikpapan ya. Kita berharap apa yang menjadi proyeksi ke depan bahwa nanti di sini akan terbangun pembangkit listrik ya berbahan baku sampah bisa direalisasi ya Pak ya, sehingga paling tidak bisa satu sampah itu juga secara tata kelola pengelolaan semakin optimal dan ada kebermanfaatan dari sampah untuk energi yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Kadis. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian teman-teman di Balikpapan Pos bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Adit Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, aku duduk situ Bang. Aku mau action juga. Apa? Foto kan Pak pakai kamera. Suaranya nyaring betul daripada di sini.